Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang salih yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, teriring doa mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya menyampaikan pentingnya menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ternyata menuntut ilmu adalah sebuah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seseorang akan memahami perkara agama itu dengan sahih atau benar. Namun sayang, kadang rasa malas kerap sekali menimpa penuntut ilmu. Dengan mengatasnamakan lelah, penat, kemudian ia berhenti dan tanpa sadar malah menjauh dari jalan yang benar. Ingatlah perkataan Rasulullah SAW bahwa surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat, hawa nafsu. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang penuntut ilmu harusnya menguatkan niatnya untuk tetap berada di jalan menuju surga, jangan sampai dikalahkan oleh syahwat yang justru mengantarkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu solusi agar penuntut ilmu bisa mengatasi rasa malas yang hadir di tengah perjalanannya adalah dengan mengetahui keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Beberapa keutamaan menuntut ilmu, yang pertama adalah Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua adalah ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau yang bermanfaat, dan doa anak solih untuk kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Quran surat Al-Fatir ayat 28. Dan keutamaan yang keempat, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Allah berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Quran surat Al-Baqarah 269. Yang kelima adalah ilmu adalah tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Dari Muawiyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham tentang agamanya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang keenam, diperbolehkannya hasad kepada ahli ilmu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah beri harta dan ia menggunakannya dalam kebenaran, serta orang yang diberi karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah lalu ia amalkan dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketujuh adalah malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu an disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh para malaikat membentangkan sayapnya karena sebagai tanda ridho terhadap penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan keutamaan ke-8 adalah ahli ilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Nabi SAW bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, kata Rasul, atas orang-orang yang paling rendah dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti orang yang berhaji di mana hajinya tersebut adalah sempurna. Orang yang berhaji belum tentu mendapatkan kesempurnaan, tapi bagi penuntut ilmu Allah menjamin bahwa mendapatkan pahala orang yang berhaji dan hajinya adalah sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian di hadis lain meraih ampunan di majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah mengampuni mereka yang hadir di majelis ilmu, maka aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, surga, dan aku lindungi mereka dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para malaikat berkata, wahai Rabb, si fulan seorang pendosa, ia hanyalah sekedar lewat lalu ikut duduk bersama mereka. Maka Allah menjawab, untuknya juga aku ampuni. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi yang bermajelis dengan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah menganjurkan ketika ada Riyadil Jannah atau majelis ilmu, disuruh singgah, disuruh duduk, disuruh kita ikut bermajelis. Kemudian ada salah satu sahabat yang menanyakan, apa itu Riyadil Jannah atau taman-taman surga? Yaitu Rasulullah menjawab bahwa taman surga adalah halaqah dzikir atau majelis-majelis ilmu. Kemudian keutamaan menghadiri majelis ilmu juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat dan dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Tadi ada 3 perkara, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khair fallahu mislu ajri fa'alihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini sama aja kita akan menyampaikan kebaikan atau menyampaikan ilmu, ilmu itu dimanfaatkan, dia pahami, dia amalkan, kita akan mendapatkan pahala jahiriyah. Tapi begitu juga kita mengajarkan keburukan dan keburukan itu diikuti oleh banyak orang, itu juga bisa menjadi dosa jariyah karena kita mengajarkan keburukan. Maka sampai-sampai Rasulullah dalam hal mencari teman saja ada nasihat, ya, ada hadis yang menyampaikan bahwa seseorang berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang akan dijadikan
teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah yang rahimakumullah, mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khususnya menjadi nasihat diri saya dan keluarga, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi seluruh jamaah semuanya. Mudah-mudahan di akhir menjelang Ramadan, mungkin hanya beberapa hari lagi kita menjelang Idul Fitri, semoga kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, karena amalan-amalan di bulan Ramadan semoga Allah ijabah, dari tilawah Al-Qur'annya, dari kajiannya, dari sedekahnya, dari salat lailnya, dan semoga kita mampu mempertahankan atau mendawamkan, membiasakan di 11 bulan yang akan datang, sehingga kembali ke suci. Kemarin disampaikan Mas Akmal, bukan kembali kepada kebebasan kita makan siang kemudian dan lain sebagainya, tapi justru kita kembali kepada kesucian untuk mampu mempertahankan seluruh amalan di bulan tarbiyah selama Ramadan. Mudah-mudahan bisa didawamkan di setelah Ramadan ini, karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian jamaah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Nasrul minallah wa fatkum qarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.